Saya yakin bahwa dari sekian ratus santri itu tidak semuanya menjadi kiai, tidak semuanya menjadi pengajar. Maka disinilah kenapa pentingnya jenengan juga harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang menuntut kita untuk menjadi para wirausahawan. Salah satunya ternak lele. Harus ada yang mengetahui ini. Karena bagaimanapun juga Nabi itu juga memiliki pekerjaan semua. Ada yang jadi arsitek bangunan, ada yang menjadi saudagar, ada yang menjadi petani. Itu nabi-nabi kita. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi khidmatil dinil Islam wa bi ma'rifati syariatihi. Wa afdhalus salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina qurrata a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para kiai, para masyayikh, wabil khusus beliau Kiai Haji Abdul Razak, Kiai Haji Abdul Aziz, lan kiai-kiai sanesipun ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun para asatidz. Tidak lupa Bupati Kabupaten Pati yang mewakili, yang kami hormati Direktur Utama Bapak Haji Ibrahim, Direktur Kepesantrenan Kiai Imam, wonten Kepala Sekolah SMP Zawata Afnan, wonten Kepala Sekolah SMA Bapak Haji Nizaul Falik, para asatidzah, para santri yang hadir pada kesempatan kali ini. Tidak lupa Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bapak Firman, matur suwun atas bantuannya kepada pondok pesantren. Ini bagian dari 86 ya, bantuan 68 dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, paket bantuan ternak ikan, yang salah satunya ada di pondok pesantren yang Buul Quran pertama di Pasai di Kabupaten Pati. Tentu ini adalah pondok pesantren yang langsung ditunjuk oleh Romo Kiai Haji Ulin atau Romo Kiai Haji Bab, yang biasanya boleh memakai kalimat yang baru Quran itu beliau, atas izin beliau. Dan pondok pesantren yang di bawah naungan dari yang Buul Quran itu saya melihat barokah, karena beliau dzurriyah langsung saking Kiai Arwani. Kiai Arwani ini termasuk
punjerane sanad Quran. Kisah dulu Bapak kula Kyai Maimun itu pertama kali punya pondok pesantren ya dari Mbah Arwani. Jadi Mbah Mun itu punya pondok pesantren dari Mbah Arwani. Ketika itu saking senengnya Mbah Arwani, lalu Kyai Arwani itu bilang sama Mbah Mun, "Gus, aku dititipi duit kanggo gawe pondok." Tipi-tipi uang untuk membangun pondok. Saking takdimnya Mbah Arwani dikasih ke Mbah Mun, dan itulah yang akhirnya untuk pondok pesantren sarang. Artinya apa, Mbah Mun itu juga dari hadiah dari Mbah Arwani. Dan panjenengan semua kebetulan saat ini ada di pondok pesantren yang direstui secara langsung oleh zuriyahnya Mbah Arwani. Dan kita harus senang, kita harus bangga. Apa yang disampaikan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menyampaikan, man ta'allama baban minal ilmi, siapa orangnya yang belajar bab dari ilmu. Artinya kalau minal itu ya sebagian kecil, sebagian saja. Apakah itu ya'malu bihi aw lam ya'malu bihi, kana afdhalun min ayyu shalla alfa raka'atin tatawuan. Siapa orangnya yang belajar satu bab dari ilmu saja, kata Rasulullah, apakah ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan, itu afdal, itu utama, lebih utama daripada kita melakukan sholat 1000 rakaat sholat sunnah. 1000 rakaat sunnah itu hanya akan dengan kita belajar satu bab ilmu. Kira-kira jenengan di sini sudah berapa bab belajar, adik-adik? Banyak itu berapa? Hah? Bayangkan kalau satu bab saja itu sama dengan 100.000 sholat rakaat sunnah. Kalau 2 bab 2.000. Kalau kira-kira 10 bab itu sudah 10.000. Kira-kira yang sudah pernah sholat 1.000 rakaat siapa? Kira-kira selama di pondok pesantren sudah melakukan sholat 1000 rakaat belum? Masa belum? Sholat duha kan wajib toh? Wajib nggak? Sunnah kan di luar. Kalau di sini wajib nggak? Wajib. Kalau sunnah itu di luar, di sini wajib. Jenengan nggak sholat diapakan? Itulah kenapa kita harus bersyukur. Bayangkan, di pondok pesantren duha itu wajib. Qiyamul Lail wajib? Enggak ya? Oh enggak. Yang wajib hanya sholat duha. Berarti selama sholat duha itu mondok nek 1 tahun berapa kali? Enggak, 2 kali. 256 berarti 2 kali kan 500 1 tahun. Berarti kalau mondoknya 5 tahun kan berarti sudah lebih dari 1000.
Berarti jenengan itu kalau itu dilakukan hanya kalah dengan belajar satu bab saja, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kita harus patut senang. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar, kita masih diberi kesempatan untuk ada di musafahah para ulama. Kita masih diberi kesempatan dekat dengan ulama-ulama, tetapi itu semua harus kita buktikan ketika kita sudah ada di luar pesantren. Kalau jenengan di pesantren jamaah wajib itu wajar. Tapi kalau jenengan sudah di luar pondok pesantren masih melakukan sholat berjamaah, itu baru top, baru luar biasa. Artinya jenengan masih istiqomah, menjadi orang-orang yang ahli istiqomah. Dan di pondok pesantren jenengan manfaatkan bahwa awal tahun sholat terpaksa berjamaah iya, tetapi kalau sudah 2-3 tahun harus mempunyai sifat bahwa pondok pesantren, bahwa sholat itu harus berjamaah. Harus ada perubahan. Jangan sampai kita tidak berubah. Tapi saya yakin bahwa dari sekian ratus santri itu tidak semuanya menjadi kiai, tidak semuanya menjadi pengajar. Maka disinilah kenapa pentingnya jenengan juga harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang menuntut kita untuk menjadi para wirausahawan. Salah satunya ternak lele. Harus ada yang mengetahui ini. Karena bagaimanapun juga Nabi itu juga memiliki pekerjaan semua. Ada yang jadi arsitek bangunan, ada yang menjadi saudagar, ada yang menjadi petani. Itu nabi-nabi kita. Nabi Sulaiman ahli dalam arsitek, bangun kerajaan yang megah, yang mana akhirnya bisa memperistri Ratu Bilqis. Itu karena kepintarannya dalam berarsitek, ilmu arsitek. Pertanian juga seperti itu. Nabi Yusuf terkenal dalam pertaniannya, sehingga bisa menanggulangi paceklik selama 7 tahun. Nggak ada yang kelaparan, bahkan makanannya bisa dibawa keluar yang menjadi ternak. Banyak nabi-nabi kita, Nabi Nuh jadi ahli bikin kapal transportasi. Artinya kita itu menjadi seorang muslim banyak contoh yang bisa kita lakukan. Akan tetapi seluruhnya itu untuk tujuan berdakwah, tujuan untuk syiar agama Islam. Dimanapun dengan kita semua itu berada. Termasuk saya ketika saya bersedih hati harus meninggalkan pondok pesantren karena menjadi wakil gubernur. Karena menurut saya waktu itu bahwa ketika ulama kiai kok jadi kiai itu jadi pemerintah itu turun derajatnya. Karena yang menjadi ulama itulah predikat yang paling utama. Lah kok terus jadi ulil amri mudun. Nek jenengan ngengken kula malih dadi gubernur berarti mudun ku malih kula. Gak mundak-mundak. Niki wonten azan kula nyuwun wonten sing jawabi azan terus kula mboten mandek. Nggih. Artine napa? Pangkat yang paling utama adalah kiai. Sebab ning ngene Al-Qur'an jelas bahwa setelah Allah itu Rasul, setelah Rasul itu ulil amri. Jelas. Dan saat ini tidak ada Rasul, tidak ada Nabi. Yang ada adalah warasatul anbiya. Para ahli waris Nabi itu adalah kiai.
Nggak ada hadis yang menerangkan tentang sapa wonge sing ndelok gubernur, wakil gubernur niku mulya mboten wonten. Sing wonten hadis niku nerangno tentang sapa wonge sing melihat ulama wajhil alim binadran fafaroha biha khalaqallahu azza wa jalla malakun yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Seumpama wonten sapa wonge ndelok wakil gubernur dadi seneng. Wah niki akeh sing pengin dadi wakil gubernur, sing masalahe mboten wonten sing dadi hadise ten mriku. Wonten malih sing jelasno gak ana hadis sing jelasno turune wakil gubernur niku luwih mulya daripada turune wong sing gak ngerti niku mboten wonten. Dadi wakil gubernur mboten nate tilem. Kon melek terus mulai tangi turu ngantos made tilem niku kan ngurusi rakyate. Sampai loro niku nggih tasih ngurusi rakyate. Kula niku ingin Covid nembe mlebet badhe tilem niku ditelepon, "Gus, ponakane kula teng rumah sakit, tulung jenengan padosake kamar." Bawang kula mawon nembe mlebet kamar rumah sakit. Niku mawon tasih ken ngurusi masyarakate. Ning kula berbangga setelah kula dipun dawuhi, ya enggak apa-apa dadi wakil gubernur. Sing maune jenengan ngurusi santri pondok siji dadi ngurusi banyak pondok. Nah niki kula alhamdulillah kula seneng. Kula melok ngurusi santri sakmene katahe. Termasuk pondok pesantren Nyambul Quran teng Pati. Kula melok urusi lewat Pak Ferdinand, kepala dinas kula urusi wonten-wonten lelenipun. Wonten guru serat berarti pinten nggih? 207.000 guru sing kula perhatosaken. Sing wawone mboten wonten akhiripun angsal insentif sedanten. Nah niki nek dibanding amale jenengan kathah kula langsung ngoten ya. Amale kula langsung kathah panjenengan. Maka saya berbangga, saya enggak khawatir kalau jadi wakil gubernur atau jadi apapun, ketika itu kita mampu melaksanakan untuk dakwah, saya yakin disitulah pahala ada. Dan ternyata kunci untuk suksesnya seorang itu bukan banyak amalnya, tetapi apa yang menjadi pungkasan kita. Ini yang menjadi pertimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya senang panjenengan semua diberi kesempatan ini, dan saya yakin bahwa santri itu ketika benar-benar mondoknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar-benar santri itu memiliki dedikasi kuat tentang keilmuan, saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjaga kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling utama, yang pertama itu dikenal karena ibadah kita. Ketika kita beribadah ini cara kita mengenal Allah, itu yang paling utama, dan santri itu pernah melakukan itu. Pernah ingin mengenal Allah dengan cara beribadah. Di pesantren jamaah sampai sing sunah dadi wajib. Puasa sing maune sunah biasanipun poso wulan Rejab. Sing biasane teng luar niku sunah kan. Ada puasa-puasa sunnah di luar, di pondok pesantren menjadi wajib. Nah ini artinya apa? Para santri dibimbing oleh kiai untuk mengenal Allah. Yang kedua, terkadang santri lupa, tetapi karena melihat amal-amal di pondok pesantren, biasanya Allah yang ingin mengenalnya. Sehingga ketika melakukan kesalahan, dijogo karo Gusti Allah. Cara menjaganya Allah bagaimana? Diberi peringatan. Entah itu peringatan dari hatinya yang merasa bersalah, atau peringatan dari Allah yang dilaksanakan, bahwa dikei musibah akhirnya eling maneh, oh ya aku ternyata salah. Ini banyak ternyata kejadian-kejadian seperti itu. Nah ini kita harus patut berbangga karena dua konsep kenal dengan Allah itu dilaksanakan atau dijalankan pada santri. Pengen kenal
Allah yang ingin berkenalan. Sesuai apa yang dicatat di dalam sebuah karya yang masyhur, kitab karya Syekh Zakaria. Itu dicatat bahwa kadang Allah Subhanahu wa taala umatnya yang hambanya yang ingin mengenal, atau Allah Subhanahu wa taala yang ingin memperkenalkan dirinya. Dan dalam nalar itu utama mana? Ya paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala yang ingin berkenalan dengan hambanya. Padha karo sampean kira-kira urip. Terus wonten wong santriwati ngalim, alimah, hafal Al-Qur'an, pinter, macam-macam. Itu saya yakin bahwa itu juga banyak yang ingin mengenalnya. Golek cari perhatiannya sekarang jenengan lah, santri. Kira-kira jenengan ini nanti keluar terkenal pinternya, hafal Al-Qur'an, mocone apik, pasti di luaran sana banyak yang cari perhatian ning jenengan. Perhatian, aku iki api iki ngeten, banyak. Terus tiba-tiba ada santri tersebut yang memilih salah satu orang yang tidak mencari perhatian. Ini lebih baik mana? Yang cari perhatian atau yang dipilih? Yang dipilih. Sama halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terkadang juga memilih hambanya dengan begitu. Dielingke, dicedai, moro-moro dikei rasa khauf. Sing khauf itu mengarah kepada takwa. Dan santri itu dulu pernah melakukan dua-duanya. Pengen kenal dengan cara ibadah, ketika sudah keluar banyak para santri yang lupa, tetapi akhirnya kembali kepada pondok pesantren. Maka kita patut berbangga, berbahagia, karena pernah hidup di dua ini. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.